Di sebuah desa kecil bernama Sukamaju, terletak di pinggiran kota yang belum terlalu terjamah modernisasi, hidup seorang petani bernama Pak Raji. Lelaki berusia 55 tahun ini adalah sosok yang bersahaja, sederhana, dan dikenal hampir oleh seluruh warga desa. Wajahnya bersih, kulitnya legam terbakar matahari, dan tubuhnya masih kuat meskipun usia terus bertambah. Setiap pagi, sebelum ayam jantan sempat berkokok lebih dari 2 kali, Pak Raji sudah bangun. Ia akan menjerang air, menyeduh kopi hitam, lalu duduk di beranda rumah kayunya yang berdiri di tengah sawah. Dari sana ia bisa melihat mentari perlahan muncul dari balik bukit, menyinari hamparan padi yang mulai menguning. Hembusan angin pagi dan bau tanah yang lembab seolah menjadi teman setia sebelum ia turun ke ladang. Pak Raji hidup sendiri. Istrinya sudah lama meninggal karena sakit, dan anak semata wayangnya merantau ke kota. Tapi meski sendiri, ia tak pernah merasa kesepian. Setiap harinya diisi dengan rutinitas yang hampir selalu sama, mencangkul, menanam, menyiram, dan merawat tanamannya. Ia mencintai pekerjaannya. Bukan karena hasilnya besar, tapi karena ia merasa itu panggilan hidupnya. Di desa itu, Pak Raji dikenal bukan hanya karena kegigihannya bertani, tapi juga karena keramahannya. Tak pernah sekalipun ia menolak jika diminta tolong. Dari membantu memperbaiki pagar tetangga, mencarikan air bersih, sampai mencarikan kambing yang lepas, semua dilakukan dengan senang hati. Ia tak banyak bicara, tapi kehadirannya seperti oase yang menenangkan. Anak-anak kecil sering berlari ke sawah hanya untuk melihat Pak Raji bekerja. Kadang mereka duduk di pematang, menonton sambil makan singkong rebus yang dibawa dari rumah. Pak Raji akan tersenyum, lalu menyuruh mereka belajar dulu sebelum bermain lagi. Ia percaya bahwa masa depan desa bergantung pada pendidikan generasi muda. Di rumahnya yang kecil, tak ada perabotan mewah. Sebuah radio tua, beberapa buku pertanian yang sudah lusuh, dan foto keluarga di dinding menjadi teman malamnya. Setiap malam ia akan duduk membaca buku-buku itu, mencoba memahami cara bercocok tanam yang lebih baik, meski kadang ia tak terlalu paham istilah-istilah modern di dalamnya. Bagi warga desa, Pak Raji adalah simbol kesederhanaan. Tidak pernah menuntut lebih, dan selalu merasa cukup dengan apa yang ia punya. Sawahnya memang tidak luas, tapi cukup untuk membuatnya makan 3 kali sehari dan berbagi hasil panen dengan tetangga yang membutuhkan. Suatu hari, ketika matahari belum terlalu tinggi, Pak Raji tengah menyiram tanaman cabai di kebun belakang rumahnya. Ia mendengar suara teriakan anak-anak dari ujung jalan desa. "Pak Raji! Pak Raji! Ada ibu-ibu jatuh di jalan," katanya terburu-buru. Tanpa pikir panjang, Pak Raji meletakkan alat semprotnya dan segera berlari mengikuti anak-anak itu. Itulah yang membuat warga desa sayang padanya, selalu sigap, dan tidak banyak tanya. Tapi pagi itu, bukan pertolongan besar yang akan ia lakukan. Justru, pagi itu menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah ia duga sebelumnya. Setelah memastikan ibu yang jatuh itu baik-baik saja, Pak Raji kembali ke ladangnya. Hari itu terasa biasa saja. Namun, jika dilihat dari atas, kehidupan Pak Raji yang terlihat sederhana itu sebenarnya sedang mengarah pada titik balik yang besar. Sebuah kisah yang akan mengubah hidupnya, dan mungkin, desa Sukamaju juga. Namun, bagi Pak Raji, hari itu adalah tentang menyelesaikan pekerjaannya di ladang. Ia belum tahu bahwa beberapa hari kemudian, ia akan bertemu seseorang yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Meski begitu, hari-hari tetap dijalaninya dengan semangat. Hujan atau panas, Pak Raji akan tetap ke sawah. Kadang ia singgah di warung Bu Narti untuk membeli sebungkus nasi dan tahu goreng, lalu duduk sebentar di bangku bambu di depan warung sambil ngobrol ringan dengan warga lain. Obrolannya pun tidak pernah muluk-muluk. Tentang musim tanam, tentang harga pupuk, atau tentang anak-anak yang main bola di lapangan desa. Sore harinya, ia akan kembali ke rumah. Membersihkan badan, menyalakan lampu minyak, lalu duduk di dapur sambil menikmati ubi rebus dan teh hangat. Hatinya selalu tenang. Ia percaya, selama bisa memberi manfaat bagi orang lain, hidupnya sudah cukup berarti. Kadang, malam datang lebih cepat dari yang ia harapkan. Ia akan duduk di tikar, membuka buku catatan panennya, dan mencatat hasil hari itu. Tidak banyak, tapi cukup untuk hidup sederhana. Ia percaya bahwa rezeki sudah diatur, dan tak perlu tamak untuk hidup bahagia. Pak Raji bukan orang yang luar biasa. Ia tidak punya gelar tinggi,
tidak punya mesin pertanian canggih, dan tidak pernah ikut seminar modern. Tapi ketulusan, kerja keras, dan kejujurannya membuatnya menjadi orang yang sangat dihormati di desa. Ia seperti pelita kecil di tengah kegelapan, yang meskipun tak menyala terang, tetap memberi cahaya bagi sekitarnya. Dan seperti kisah-kisah yang tak terduga, sebuah pertemuan kecil di jalan desa sebentar lagi akan menjadi awal dari perjalanan besar Pak Raji. Sebuah peristiwa sederhana yang akan membuka pintu-pintu harapan yang selama ini tak pernah terpikir olehnya. Pagi itu udara terasa lebih panas dari biasanya. Langit terlihat cerah, tapi angin nyaris tak berhembus. Pak Raji baru saja menyelesaikan pekerjaannya di sawah. Ia menggulung lengan bajunya, menyeka keringat dengan handuk kecil yang disampirkan di leher, lalu mengambil topi capingnya yang tergantung di pagar kayu. Hatinya tenang. Hari itu tanaman padinya terlihat subur, pertanda musim ini panennya akan bagus. Ia berjalan pelan melewati jalan setapak yang menghubungkan ladangnya dengan jalan utama desa. Jalan itu dikelilingi semak dan pohon pisang, sebagian tertutup bayangan pohon jati yang menjulang tinggi. Suasana masih sepi, hanya suara daun yang bergesekan dan burung-burung kecil yang sesekali terbang melintas. Ketika Pak Raji hampir sampai di ujung jalan desa, matanya menangkap pemandangan yang membuatnya menghentikan langkah. Di kejauhan, tampak seorang wanita tua yang sedang berjalan perlahan-lahan sambil memanggul karung beras besar di pundaknya. Tubuhnya membungkuk, langkahnya goyah, dan wajahnya terlihat sangat letih. Pak Raji mengenali sosok itu. Nenek Sari, begitu warga desa memanggilnya. Usianya diperkirakan sudah di atas 70 tahun. Ia tinggal sendirian di rumah kecil tua di ujung desa, tak jauh dari area kebun bambu. Suaminya sudah lama meninggal, dan anak-anaknya tinggal di kota. Beberapa kali Pak Raji melihatnya di pasar, menjual keripik singkong atau sayur-sayuran dari kebun kecil di belakang rumahnya. Nenek Sari tampak kesulitan. Karung beras yang dibawanya sepertinya terlalu berat untuk tubuhnya yang kecil dan rapuh. Sesekali ia berhenti, menurunkan karung dari pundaknya, lalu duduk di pinggir jalan sambil memijat-mijat lututnya. Pak Raji mempercepat langkah. "Nek, biar saya bantu ya," katanya sambil mendekat. Tanpa menunggu jawaban, ia langsung mengambil karung dari tangan Nenek Sari dan mengangkatnya ke bahunya. Nenek Sari tersenyum lemah. "Wah, Raji, kamu ini selalu saja datang di waktu yang pas." "Terima kasih, Nak. Kenapa Nenek nggak minta bantuan dari warung?" "Itu karung berat sekali," tanya Pak Raji sambil mulai berjalan pelan. "Aku sudah minta, tapi tadi warungnya sepi. Lagian, aku pikir masih bisa bawalah." "Tapi ternyata kaki ini memang sudah tua," jawab Nenek Sari sambil tertawa kecil, mencoba menyembunyikan rasa sakitnya. Pak Raji melirik ke arah kaki Nenek Sari. Memar-memar kecil tampak di lututnya. Sepatu jepit yang dikenakannya pun sudah aus. Ia merasa prihatin. "Mulai sekarang, kalau butuh bantuan, bilang saja ke warga, Nek. Jangan dipaksa. Kami semua pasti mau bantu." "Ah, kamu ini baik sekali. Aku nggak mau merepotkan orang," jawab Nenek Sari pelan. "Tapi aku memang harus ke pasar hari ini, soalnya uang dari menjual beras ini untuk beli obat." Pak Raji mengangguk pelan. Mereka berjalan beriringan melewati jalan desa yang berdebu. Beberapa warga yang lewat menyapa mereka, sebagian menawarkan bantuan, tapi Pak Raji menggeleng sopan. Ia ingin memastikan Nenek Sari sampai dengan selamat. Rumah Nenek Sari terletak agak terpencil, dikelilingi pohon bambu dan semak liar. Atapnya sudah banyak yang bocor, dan dinding kayunya tampak rapuh dimakan usia. Tapi halaman rumah itu bersih dan tertata. Ada pot-pot kecil berisi tanaman obat, dan bangku bambu tua di teras. Setelah meletakkan karung beras di dalam dapur, Pak Raji duduk sebentar di bangku itu. Nenek Sari membuatkan teh hangat dan menghidangkan pisang rebus. Meski sederhana, suasana terasa hangat. "Maaf ya, cuma ada pisang ini. Aku belum sempat masak nasi," kata Nenek Sari sambil tersenyum. "Wah, ini sudah cukup, Nek. Saya malah senang bisa duduk di sini." "Rumah Nenek adem, banyak pohon," jawab Pak Raji sambil menyeruput teh. Mereka berbincang ringan. Tentang masa lalu desa, tentang kebun kecil di belakang rumah, dan tentang anak-anak yang dulu sering bermain di halaman. Nenek Sari bercerita bahwa dulu rumah ini ramai. Ada suara tawa, suara piring di dapur, dan lagu dari radio tua. Tapi sekarang semua tinggal kenangan. Pak Raji mendengarkan dengan saksama. Ia tahu,
Kesepian adalah hal paling berat bagi orang tua. Dan meskipun Nenek Sari tampak tegar, ia merasakan kesunyian yang menyelimuti rumah itu. Sebelum berpamitan, Pak Raji berkata, "Kalau Nenek butuh apa-apa, bilang saja ya. Saya sering lewat depan sini. Atau titip pesan lewat Bu Narti di warung." Nenek Sari mengangguk. "Terima kasih, Raji. Semoga kamu selalu diberi kesehatan dan rezeki yang baik." Pak Raji tersenyum dan melangkah pulang. Di tengah perjalanan, ia merenung. Hidup memang tidak mudah, terutama bagi orang-orang tua yang harus menjalani hari-hari tanpa keluarga di sisinya. Ia merasa, hal sekecil membantu membawa beras bisa berarti besar bagi orang lain. Dan ia tidak tahu, bahwa kebaikan kecil yang ia lakukan pagi itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Sebuah kebaikan sederhana yang akan membuka pintu ke masa depan yang sama sekali tidak ia duga. Hari-hari berikutnya, Pak Raji mulai terbiasa melewati rumah Nenek Sari setiap sore sepulang dari ladang. Bukan karena ia mencari pujian atau balasan, tapi karena hatinya tidak tenang membayangkan Nenek Sari hidup sendiri, apalagi dengan kondisi tubuh yang sudah tak sekuat dulu. Kadang ia membawa hasil panennya, seperti beberapa ikat bayam atau 2 butir semangka kecil, lalu meletakkannya di meja dapur Nenek Sari tanpa banyak bicara. Nenek Sari akan tersenyum sambil berkata, "Kamu ini seperti cucu sendiri, Ji." Suatu pagi, ketika Pak Raji hendak berangkat ke sawah, ia mendengar suara langkah terburu-buru di depan rumahnya. Ternyata Nenek Sari, dengan napas sedikit terengah, berdiri sambil membawa keranjang kecil. "Maaf ya, Ji, mengganggu pagi-pagimu. Aku mau titip beli minyak goreng di warung Bu Narti, tapi tadi jalananku licin, jadi aku nggak berani jalan sendiri," katanya pelan. Pak Raji langsung mengambil keranjang itu dan menjawab, "Biar saya saja, Nek. Nanti sekalian saya belikan sekalian kebutuhan lain kalau ada." "Terima kasih, Raji. Saya kadang bingung harus minta tolong ke siapa. Anak-anak saya sibuk, jarang pulang. Dulu saya bisa semuanya sendiri, tapi sekarang kaki ini gampang nyeri," ucapnya, kali ini dengan nada yang agak sendu. Pak Raji hanya tersenyum. Ia tahu, rasa tidak enak merepotkan orang lain sudah melekat dalam diri orang seperti Nenek Sari. Tapi ia juga tahu, tidak semua orang bisa terus kuat sendirian. Sejak hari itu, hubungan mereka jadi lebih akrab. Tidak setiap hari, tapi cukup sering Pak Raji datang membantu membersihkan halaman, memperbaiki talang bocor, atau sekadar menemani duduk di teras sambil minum teh. Pada suatu sore yang mendung, Nenek Sari mengajak Pak Raji duduk di ruang tengah rumahnya. Ia membuka lemari tua, lalu mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil. Dari dalam kotak itu, ia mengeluarkan buku usang dengan sampul coklat pudar. "Ini, Raji. Aku mau kasih buku ini buat kamu," katanya sambil menyerahkannya pelan. Pak Raji menerima buku itu dengan rasa penasaran. Sampulnya tidak mencolok, tapi ketika dibuka, ia melihat tulisan tangan yang rapi memenuhi setiap halamannya. Di sana ada catatan tentang cara memilih bibit unggul, teknik menyemai tanaman tanpa pupuk kimia, cara mengolah tanah agar tetap subur, dan banyak lagi. "Ini catatan keluarga saya, sudah turun-temurun. Kakek saya dulu seorang ahli pertanian di zaman kolonial. Ia tidak punya gelar, tapi banyak membantu orang kampung dengan ilmu yang ia pelajari sendiri. Buku ini dulu milik beliau, lalu diwariskan ke ayah saya, lalu ke saya. Tapi saya tidak bisa menerapkannya. Tenaga saya sudah tidak ada. Saya harap kamu bisa manfaatkan," jelas Nenek Sari dengan mata berbinar. Pak Raji terdiam sejenak. Ia membuka beberapa halaman, membaca potongan kalimat, dan menemukan bahwa tulisan itu bukan sekadar teori. Ada pengalaman nyata, uji coba, dan kesimpulan di setiap catatan. Bukan buku dari toko, tapi hasil pemikiran panjang. "Nek, ini buku penting sekali. Saya tidak tahu harus bilang apa. Tapi saya terima. Saya akan jaga baik-baik," jawab Pak Raji penuh haru. "Anggap saja ini sebagai tanda terima kasih karena kamu selalu bantu saya. Tapi lebih dari itu, saya ingin kamu coba terapkan isinya. Saya yakin kamu bisa. Ladangmu sudah bagus, tapi mungkin bisa lebih bagus lagi," ujar Nenek Sari dengan senyum tulus. Sejak sore itu, hidup Pak Raji mulai berubah arah. Ia tidak hanya lagi petani yang mengandalkan kebiasaan lama. Malam-malamnya kini diisi dengan membaca isi buku tua itu. Ia bahkan mencatat ulang beberapa bagian yang menurutnya sulit dimengerti.
Pak Raji tidak pernah berpikir bahwa bantuannya yang sederhana akan dibalas dengan sesuatu yang begitu berharga. Tapi yang paling ia hargai bukan sekadar bukunya. Ia merasa, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada seseorang yang percaya penuh padanya. Percaya bahwa ia bisa berkembang, belajar, dan membawa perubahan. Ia tidak pernah berharap mendapat apapun ketika membantu Nenek Sari. Baginya, melihat Nenek Sari bisa tersenyum dan hidup lebih ringan saja sudah cukup. Tapi justru disitulah letak keajaiban sebuah kebaikan yang tulus. Tanpa ia duga, bantuan kecil itu mengantarkannya pada ilmu besar yang akan mengubah cara pandangnya tentang bertani, dan mungkin, tentang hidup juga. Hari-hari berikutnya, Pak Raji mulai mencoba satu persatu teknik dari buku itu. Kadang ia gagal, kadang berhasil. Tapi yang pasti, semangatnya seperti terisi ulang. Setiap sore setelah kembali dari ladang, ia akan mampir ke rumah Nenek Sari, melaporkan perkembangan tanamannya, dan mereka akan berdiskusi seperti dua orang sahabat lama. Dan di titik itu, meskipun sederhana, desa kecil itu mulai menyimpan cerita besar, tentang seorang petani yang memulai perubahan bukan dari alat canggih atau bantuan pemerintah, tapi dari niat baik dan selembar buku tua. Pagi itu, Pak Raji duduk di beranda rumahnya sambil memandangi buku tua yang diberikan Nenek Sari beberapa hari lalu. Helaian-helaiannya sudah menguning, beberapa halaman mulai terlepas dari ikatannya, tapi isinya luar biasa lengkap. Catatan tangan yang tertulis di sana sangat terperinci. Tak hanya soal menanam padi atau sayuran, tapi juga bagaimana merawat tanah, cara mengusir hama secara alami, bahkan strategi menghadapi musim paceklik. Pak Raji belum pernah membaca buku seperti ini. Ia sudah terbiasa dengan saran para penyuluh pertanian dari kota yang kadang datang sebentar lalu menghilang. Tapi buku ini berbeda. Tulisannya mengalir dengan logika petani sejati, bukan teori. Semua berdasarkan pengalaman, uji coba, dan observasi jangka panjang. Terasa nyata, membumi. Ia mulai menyalin beberapa bagian ke dalam buku catatannya sendiri. Bagi Pak Raji, belajar bukanlah soal usia. Selama ia masih bisa membaca dan berpikir, ia yakin bisa terus bertumbuh. Beberapa hari kemudian, ia kembali ke rumah Nenek Sari. Wanita tua itu menyambutnya dengan senyum hangat. "Sudah dibaca bukunya, Ji?" "Sudah, Nek. Luar biasa isinya. Saya belum pernah lihat ilmu bertani yang sedetail ini. Saya baru sadar, selama ini saya terlalu mengandalkan kebiasaan lama. Padahal, banyak hal kecil yang bisa diperbaiki," jawab Pak Raji sambil duduk di bangku kayu depan rumah. Nenek Sari tertawa kecil. "Itu bukan buku sembarangan, Ji. Itu warisan keluarga kami. Dulu, kakek saya sering jadi tempat bertanya orang-orang kampung, termasuk dari desa-desa lain. Ia tidak punya sekolah tinggi, tapi pengamatannya tajam. Ayah saya meneruskan, tapi setelah beliau meninggal, saya tidak sanggup lagi mengurus sawah. Buku itu tersimpan lama di lemari." Pak Raji menatap Nenek Sari dengan penuh hormat. "Kenapa Nenek kasih buku itu ke saya?" Nenek Sari menatap jauh ke depan, ke arah rumpun bambu yang bergoyang pelan ditiup angin. "Karena saya lihat kamu beda, Ji. Kamu nggak cuma kerja untuk makan sendiri. Kamu bantu orang lain, kamu sabar, dan kamu telaten. Saya percaya kamu bisa manfaatkan buku itu lebih baik dari siapapun. Dan, saya juga nggak tahu bisa sampai kapan hidup sendiri di sini. Saya ingin buku itu ada di tangan yang tepat." Pak Raji terdiam sejenak. Ia tak pernah menyangka bahwa kebaikan kecil yang ia berikan tanpa pamrih akan membawa kepercayaan sebesar ini. Ia merasa seperti memegang amanah yang sangat berharga. Sejak itu, hubungan mereka semakin erat. Nenek Sari sering bercerita tentang masa mudanya. Tentang ayahnya yang dulu dikenal sebagai dukun tanah, bukan dalam arti mistik, tapi karena keahliannya membaca kondisi tanah dan memberi solusi bagi petani lain. Ia tahu kapan waktu terbaik untuk menanam, kapan tanah harus dibiarkan istirahat, dan bagaimana menyulap tanah tandus menjadi subur. Pak Raji semakin kagum. Ia merasa sedang menggali harta karun, bukan dalam bentuk emas, tapi dalam bentuk pengetahuan yang sangat berharga. Beberapa halaman dalam buku itu berisi sketsa tangan yang menggambarkan alat-alat sederhana untuk mengelola lahan. Ada gambar alat untuk membuat bedengan irigasi, desain pemupukan alami dari kompos daun, hingga cara memanfaatkan air hujan dengan lebih efisien. Pak Raji mulai menerapkannya perlahan. Ia memilih satu plot kecil di sudut ladangnya sebagai tempat uji coba. Di sana,
Ia menggunakan teknik dari buku itu, menyiapkan tanah dengan rotasi tanaman, membuat pupuk organik dari kotoran ayam dan dedaunan, lalu menanam cabai dan tomat. Setiap sore, ia akan mencatat perubahan yang terjadi. Ia bandingkan dengan plot lainnya yang masih menggunakan cara lama. Hasilnya mulai terlihat. Tanaman di plot baru tampak lebih segar, lebih hijau, dan tumbuh lebih cepat. Suatu sore, ia kembali ke rumah Nenek Sari sambil membawa beberapa tomat hasil panennya. "Nek, ini dari ladang percobaan saya. Tomatnya lebih merah dari biasanya." Nenek Sari tersenyum bangga. "Itu baru permulaan, Ji. Kalau kamu teruskan, kamu bukan cuma akan panen hasil, tapi juga pengetahuan. Dan kalau kamu mau, kamu bisa berbagi ke orang-orang lain di desa ini." Pak Raji mengangguk pelan. Dalam hati, ia tahu ini bukan sekadar tentang hasil panen. Ini tentang membuktikan bahwa pertanian bisa lebih maju tanpa harus bergantung pada pupuk kimia atau mesin mahal. Ini tentang menjaga alam, tanah, dan warisan pengetahuan yang hampir hilang. Beberapa minggu kemudian, buku itu menjadi teman setianya. Ia bahkan membuat salinan bagian-bagian penting di buku tulis baru agar lebih mudah dibaca dan disimpan. Ia merasa seperti sedang menyiapkan sesuatu yang besar, meski belum tahu kemana arah akhirnya. Dan semua ini bermula dari satu momen kecil. Dari satu tindakan sederhana, membantu seorang nenek membawa beras ke rumah. Pak Raji tidak pernah minta imbalan. Tapi justru dari ketulusan itu, ia menerima sesuatu yang jauh lebih berharga dari uang atau barang. Ia menerima kepercayaan, ilmu, dan arah baru dalam hidupnya. Hadiah dari Nenek Sari itu bukan sekadar buku, tapi juga semangat, harapan, dan peluang untuk menjadi lebih bermanfaat bagi desa dan sekitarnya. Dan pelan-pelan, perubahan mulai tumbuh, dimulai dari ladang kecil di pinggir desa, dan seorang petani sederhana yang kini sedang menanam lebih dari sekadar benih di tanah. Ia sedang menanam masa depan. Awal musim tanam berikutnya datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Hujan turun dengan teratur, dan tanah desa Sukamaju terasa lebih lembab dari biasanya. Bagi petani seperti Pak Raji, ini pertanda baik. Tapi kali ini, ia tidak sekadar menunggu nasib berpihak. Ia membawa rencana, strategi, dan ilmu baru yang ia pelajari dari buku warisan Nenek Sari. Setelah berminggu-minggu membaca, mencatat, dan mencoba, Pak Raji memutuskan untuk mengubah sistem di seluruh ladangnya. Tidak hanya plot percobaan, tapi semua lahannya. Ia merasa sudah cukup memahami teknik dasar yang dijelaskan di buku tua itu. Ia mulai dari memperbaiki drainase air, membenahi pematang sawah agar lebih kuat, dan membagi lahan dalam beberapa zona tanam seperti yang dianjurkan di salah satu bab buku tersebut. Ia juga mulai memproduksi pupuk kompos sendiri dari dedaunan, jerami, dan kotoran ternak. Prosesnya memang membutuhkan waktu, tetapi hasilnya jauh lebih ramah lingkungan dan membuat tanah lebih gembur. Tidak lagi bergantung pada pupuk kimia seperti biasanya. Pak Raji bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia bangun lebih pagi, pulang lebih sore. Tapi entah kenapa, lelahnya terasa berbeda. Ia merasa sedang mengerjakan sesuatu yang besar, sesuatu yang bermakna. Ada harapan baru tumbuh di hatinya setiap kali ia menanam benih baru. Tidak butuh waktu lama sampai warga desa mulai memperhatikan perubahan itu. Mereka melihat ladang Pak Raji yang biasanya sama seperti ladang-ladang lain, kini tampak lebih teratur, lebih hijau, dan lebih hidup. Tanamannya tumbuh cepat, tidak mudah layu, dan daunnya tampak lebih segar. "Pak Raji, kenapa tomatmu bisa besar-besar begitu ya?" "Saya pakai pupuk biasa, tapi hasilnya belum segitu," tanya Pak Rinto, salah satu petani muda di desa. Pak Raji hanya tersenyum. "Saya pakai cara yang sedikit berbeda. Nggak pakai pupuk kimia, tapi pupuk kompos sendiri. Itu saya belajar dari buku lama, dari Nenek Sari." Awalnya banyak yang ragu. Tapi ketika musim panen datang dan hasil ladang Pak Raji jauh lebih baik dari sebelumnya, baik dari segi jumlah maupun kualitas, mata warga desa mulai terbuka. Mereka tidak lagi melihat Pak Raji sebagai petani biasa. Mereka melihatnya sebagai seseorang yang tahu sesuatu yang mereka tidak tahu. Melihat ketertarikan warga lain, Pak Raji memutuskan untuk membagikan apa yang ia pelajari. Ia mulai mengadakan pertemuan kecil di balai desa setiap minggu sore. Tidak resmi, tidak ada meja panjang atau spanduk, hanya tikar di lantai dan papan tulis kecil. Di sana, ia menjelaskan dasar-dasar dari teknik yang ia gunakan,
termasuk bagaimana membuat kompos, cara mengatur pola tanam, dan pentingnya menjaga kesuburan tanah. Tanah itu seperti tubuh kita, ujar Pak Raji dalam satu pertemuan. Kalau terus dikasih obat kimia, lama-lama sakit. Tapi kalau kita rawat dengan yang alami, tanah bisa pulih dan sehat kembali. Warga mulai mencoba. Ada yang pelan-pelan mengubah sistem di lahannya, ada pula yang baru sekadar membuat kompos pertama kali. Tapi yang paling penting, semangat untuk belajar mulai tumbuh. Dan semua itu berawal dari satu buku tua dan kemauan untuk mencoba. Pak Raji juga menyadari satu hal penting, ilmu tidak akan berguna jika disimpan sendiri. Maka, ia mulai mendatangi petani-petani tua yang sudah menyerah karena lahannya dianggap tak subur lagi. Ia ajak mereka ngobrol, tawarkan bantuan, bahkan ikut membersihkan ladang mereka. Kalau Bapak masih mau coba, saya bantu. Nggak usah bayar apa-apa. Kita lihat dulu hasilnya, kata Pak Raji kepada Pak Damin, petani tua yang ladangnya sudah 2 musim dibiarkan kosong. Bulan demi bulan berlalu. Desa Sukamaju mulai berubah. Ladang-ladang yang dulu terbengkalai kini mulai dihidupkan kembali. Semangat gotong royong muncul lagi. Petani saling bertukar kompos, bertukar benih, bahkan mulai membuat kelompok kecil untuk kerja bareng di ladang. Anak-anak muda yang dulu ogah ke sawah, kini mulai ikut membantu orang tuanya. Mereka penasaran dengan metode baru yang katanya bisa membuat panen lebih melimpah. Bahkan Pak Lurah pun ikut memperhatikan perkembangan ini. Suatu hari, ia datang ke ladang Pak Raji. Saya dengar-dengar, banyak warga mulai ikut cara tanammu, Ji. Bagus sekali. Saya kira, kita bisa angkat ini jadi program desa, ujarnya sambil mengamati tanaman cabai yang berderet rapi. Pak Raji tersenyum, tapi tetap rendah hati. Saya cuma coba apa yang tertulis di buku, Pak Lurah. Kalau bisa bermanfaat buat orang lain, saya senang sekali. Dan memang, perubahan yang terjadi tidak hanya di ladang. Desa itu, yang dulu hanya hidup seadanya dan menunggu bantuan pemerintah, kini punya inisiatif sendiri. Semua dimulai dari keinginan seorang petani untuk belajar dan berbagi. Ilmu baru itu bukan hanya membawa harapan bagi Pak Raji, tapi juga bagi seluruh warga desa. Ia tidak hanya menanam padi, tomat, dan cabai. Ia menanam semangat baru, kepercayaan diri, dan masa depan yang lebih cerah bagi komunitasnya. Buku tua dari Nenek Sari kini disalin dan dibaca bersama. Beberapa anak muda bahkan menawarkan diri untuk mengetik ulang isinya agar lebih mudah dibagikan. Dan Pak Raji, yang dulu hanya petani biasa, kini menjadi guru, inspirasi, dan teladan. Ia tetap hidup sederhana, tetap bangun pagi dan bekerja di ladang. Tapi kini, setiap langkahnya punya tujuan yang lebih besar. Ia tahu bahwa perubahan yang ia rasakan bukan hanya soal panen yang lebih banyak, tapi juga tentang bagaimana satu ilmu, satu tindakan, dan satu niat baik bisa membawa harapan baru bagi begitu banyak orang. Beberapa bulan setelah Pak Raji mulai membagikan ilmunya, perubahan nyata mulai terlihat di Desa Sukamaju. Bukan hanya dari bentuk ladang yang lebih rapi atau panen yang melimpah, tapi dari cara warga menjalani hidup sehari-hari. Suasana desa yang sebelumnya berjalan lambat dan seadanya kini dipenuhi dengan semangat baru. Pagi-pagi buta, sebelum matahari menyingsing, sudah terdengar suara cangkul dan ember dari berbagai arah. Anak-anak muda yang dulu lebih senang nongkrong di warung atau bermain ponsel kini mulai ikut turun ke kebun bersama orang tua mereka. Ladang-ladang yang sebelumnya dipenuhi semak atau dibiarkan kosong mulai diolah kembali. Warga desa saling bantu, gotong royong kembali hidup tanpa perlu dikomando. Pak Raji, yang tadinya hanya dianggap petani biasa, kini sering diminta datang ke ladang warga untuk membantu menilai kondisi tanah, memberi saran cara tanam, atau sekadar memeriksa kelembaban lahan. Ia tidak pernah minta bayaran. Saya juga belajar dari kalian, begitu jawabnya setiap kali ditawari imbalan. Buku tua pemberian Nenek Sari kini sudah disalin ke beberapa buku tulis oleh anak-anak SMP di desa. Beberapa bagian yang sulit dipahami ditanyakan langsung ke Pak Raji, dan ia dengan sabar menjelaskan dengan bahasa sederhana. Pak Raji, yang bagian rotasi tanaman ini maksudnya apa? Tanya Yuda, anak petani yang duduk di kelas 9. Rotasi tanaman itu ganti-ganti tanamannya, dah. Misalnya, habis panen tomat, jangan langsung nanam tomat lagi. Ganti dengan kacang tanah atau bayam. Supaya tanah nggak capek dan tetap subur, jelas Pak Raji sambil menggambar siklus di atas tanah dengan ranting.
Penjelasan sederhana seperti itu membuat ilmu yang dulu hanya dimiliki segelintir orang kini menyebar ke seluruh penjuru desa. Bahkan Pak Lurah pun mulai tertarik menjadikan kegiatan pertanian organik ini sebagai program desa. Ia mengundang Dinas Pertanian dari kota untuk melihat langsung perubahan yang terjadi. Biasanya saya datang ke desa karena laporan kerusakan atau gagal panen, kata salah satu petugas dari Dinas Pertanian saat mengunjungi ladang Pak Raji. Tapi ini pertama kalinya saya lihat petani berhasil tanpa bantuan subsidi pupuk kimia. Hebat! Berita tentang kesuksesan desa Sukamaju mulai menyebar ke desa tetangga. Beberapa kepala desa datang berkunjung, ingin belajar bagaimana cara Pak Raji dan warga bisa mengubah cara bertani hanya dengan berbekal pengetahuan dari buku tua. Warga desa pun merasa bangga. Bukan karena ingin dipuji, tapi karena mereka merasakan manfaat langsung. Pendapatan meningkat, biaya produksi berkurang, dan mereka merasa lebih berdaya. Tidak tergantung pada toko pupuk, tidak khawatir dengan harga pasar yang naik turun. Yang paling terasa adalah perubahan sikap. Dulu, jika panen gagal, warga akan saling menyalahkan. Tapi sekarang, mereka saling mendukung. Jika ada yang tanamannya terserang hama, warga lain datang membantu mencari solusi. Semua terasa lebih ringan karena dikerjakan bersama. Di rumah Nenek Sari, suasana juga berubah. Ia tidak lagi duduk sendirian di teras menatap jalanan kosong. Kini, hampir setiap sore ada saja warga yang datang untuk sekadar menyapa atau meminta cerita dari masa lalu. Ia menjadi tokoh yang dihormati, bukan hanya karena usianya, tapi karena sumbangan besar yang ia berikan lewat buku warisan keluarganya. Suatu sore, ketika Pak Raji duduk di beranda rumahnya, datang Pak Lurah bersama beberapa warga. Mereka membawa papan kayu kecil bertuliskan, lahan percontohan, pertanian organik berbasis kearifan lokal, Pak Raji. Papan itu ditancapkan di tepi ladang utama milik Pak Raji. Pak Raji sempat terdiam. Ia tak pernah mencari pengakuan. Tapi saat melihat papan itu, ia merasa terharu. Ia tahu ini bukan tentang dirinya saja. Ini tentang perubahan yang sudah menjadi milik bersama. Ini bukan ladang saya lagi, Pak Lurah, katanya kemudian. Ini ladang kita semua. Ilmunya dari Nenek Sari, semangatnya dari warga. Saya cuma numpang nanam. Tawa ringan mengiringi ucapannya. Tapi semua tahu, tanpa Pak Raji, perubahan ini mungkin tak akan terjadi secepat dan sekuat ini. Tak lama setelah itu, balai desa direnovasi untuk dijadikan tempat pelatihan pertanian organik. Diberi nama, Balai Tani Sari Raji, gabungan dari nama Nenek Sari dan Pak Raji. Tempat itu menjadi pusat belajar bagi siapapun yang ingin tahu lebih banyak tentang pertanian alami dan keberlanjutan. Anak-anak muda desa kini punya mimpi baru. Bukan hanya ingin kerja di kota, tapi juga ingin mengembangkan desa. Mereka mulai memikirkan pengemasan hasil panen, membuka pasar lokal, hingga mengirim hasil pertanian ke kota dengan merek mereka sendiri. Perubahan di desa Sukamaju bukan terjadi karena bantuan besar dari luar. Tapi karena satu buku tua, satu petani sederhana, dan satu nenek yang percaya bahwa ilmu harus diteruskan. Desa itu kini bukan hanya tempat tinggal bagi orang-orang yang bertani, tapi telah menjadi contoh bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Dan selama masih ada orang-orang seperti Pak Raji dan Nenek Sari, harapan untuk desa dan pertanian Indonesia tidak akan pernah padam. Musim panen tahun itu menjadi salah satu yang paling mengesankan dalam sejarah desa Sukamaju. Bukan hanya karena hasilnya melimpah, tetapi karena panen itu datang bersama rasa bangga, percaya diri, dan rasa kebersamaan yang belum pernah begitu kuat sebelumnya. Ladang-ladang yang dulu ditumbuhi rumput liar kini penuh warna oleh sayuran segar dan tanaman sehat. Pak Raji, seperti biasa, tidak banyak bicara soal keberhasilannya. Ia tetap bangun pagi, tetap menyiram tanaman dengan tangannya sendiri, dan tetap duduk di beranda rumah kayunya sambil menikmati secangkir teh. Namun, tak bisa dipungkiri, senyum di wajahnya kini lebih sering muncul. Ia bahagia, bukan karena kekayaan, tapi karena melihat orang-orang di sekitarnya tumbuh bersama. Warga desa yang dulu hidup pas-pasan, kini mulai memiliki tabungan. Anak-anak bisa membeli buku sekolah tanpa harus menunggu bantuan. Ibu-ibu di dapur memasak dengan lebih semangat karena hasil ladang mereka kini laku di pasar kota. Bahkan beberapa rumah mulai memperbaiki atap dan menambahkan jendela kaca sederhana, sesuatu yang dulu terasa mewah.
Pak Lurah membentuk koperasi desa untuk menampung dan menjual hasil panen secara kolektif. Dengan sistem ini, petani tidak lagi terjebak oleh tengkulak yang menawar harga seenaknya. Semua hasil dijual bersama, dengan pembagian yang adil dan transparan. Dan tentu saja, Pak Raji didaulat menjadi penasihat koperasi, meski ia menolak disebut pemimpin. Aku ini cuma petani biasa, Pak Lurah. Jangan dibesar-besarkan. Yang penting kita kerjasama, katanya dengan nada merendah. Tapi semua tahu, tanpa ketulusan dan keuletannya, desa mereka mungkin masih berada di tempat yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Kebahagiaan tidak hanya datang dari panen dan uang. Kebahagiaan datang dari rasa saling percaya dan saling membantu. Dari duduk bersama di balai desa sambil berdiskusi, dari melihat anak-anak berlarian di pematang sawah tanpa rasa takut, dari berbagi bibit tanpa hitung-hitungan. Nenek Sari pun tampak lebih sehat dan ceria. Kini setiap sore ada saja yang datang ke rumahnya, entah untuk sekadar menanyakan resep pupuk cair alami atau sekadar minta diceritakan ulang sejarah buku tua itu. Di usia senjanya, ia menemukan kembali makna hidup, bahwa ia masih bisa memberi. Desa Sukamaju perlahan-lahan berubah, tapi tetap menjaga akar tradisinya. Tidak ada gedung tinggi atau mesin besar, tapi ada kehangatan, kerja keras, dan harapan yang tumbuh subur seperti tanaman di ladang mereka. Dan Pak Raji? Ia tetap seperti dulu. Tidak mengejar gelar, tidak mengejar nama. Tapi tanpa disadari, ia telah menjadi simbol dari satu hal yang sering terlupakan, bahwa kesuksesan sejati adalah saat kita bisa membuat hidup orang lain ikut membaik bersama hidup kita sendiri. Suatu pagi yang cerah, ketika embun masih menggantung di ujung daun dan burung-burung bersahutan dari pepohonan, Pak Raji duduk di beranda rumahnya sambil membuka kembali buku tua pemberian Nenek Sari. Sudah puluhan kali ia membaca halaman-halaman lusuh itu, tetapi hari itu, sesuatu menarik perhatiannya. Di halaman paling belakang, tersembunyi di balik lipatan kertas yang menempel, ada satu lembar tambahan. Warnanya lebih kekuningan dari halaman lain, dan tulisan tangannya berbeda. Seperti ditulis dengan tergesa tapi penuh maksud. Dengan hati-hati, Pak Raji membuka lipatan itu. Ia membaca pelan-pelan. Jika kamu menemukan lembar ini, berarti kamu telah meneruskan ilmu yang kupelajari seumur hidupku. Buku ini bukan sekadar catatan bertani. Ini adalah warisan keluarga besar kami, keturunan dari Kirsa Janaka, ahli pertanian masa lampau yang mengabdikan hidupnya untuk tanah dan kehidupan rakyat kecil. Ia menghilang puluhan tahun lalu, membawa serta catatan paling penting yang kini kau pegang ini. Pak Raji tertegun. Nama itu terdengar asing di telinganya, namun ada sesuatu yang membuatnya merinding. Ia segera menuju rumah Nenek Sari untuk memastikan. Di rumah kecil bercat hijau itu, Nenek Sari sedang menyiram tanaman hias di halaman depan. Saat melihat Pak Raji datang sambil membawa buku, ia tersenyum lembut. "Sari, saya nemu catatan ini," kata Pak Raji sambil menunjukkan halaman yang baru ia temukan. Nenek Sari terdiam beberapa saat. Ia mengambil buku itu, membalik lembaran terakhir, lalu mengangguk perlahan. Akhirnya ketemu juga, ya. Ia lalu duduk di bangku kayu dan memulai cerita. Kirsa Janaka adalah buyut saya. Ia petani sekaligus peneliti alam yang dikenal karena kemampuannya membuat lahan tandus menjadi subur. Ia percaya bahwa tanah Indonesia punya kekuatan, asalkan diperlakukan dengan hormat dan sabar. Tapi ia tidak pernah mencari panggung. Ia menghilang saat kekuasaan mulai mengincar ilmunya untuk keuntungan pribadi. Sebelum pergi, ia meninggalkan buku ini untuk keluarga. Tapi saya terlalu takut menyebarkannya, apalagi setelah tahu beberapa orang yang mencarinya dulu malah dibungkam. Pak Raji menyimak tanpa menyela. Ia merasa seperti sedang membuka pintu ke masa lalu yang lama terkunci. Buku itu sempat tersembunyi puluhan tahun di bawah lantai rumah orang tua saya. Baru saat saya tua, saya temukan lagi. Tapi saya ragu, siapa yang pantas meneruskannya. Sampai saya melihat kamu di jalan, membawa beban beras saya tanpa pamrih. Hati saya bilang, kamu orangnya. Air mata Pak Raji nyaris menetes. Bukan karena bangga, tapi karena merasa diberi kepercayaan yang begitu besar. Tak butuh waktu lama, kabar tentang catatan itu tersebar ke Dinas Pertanian. Mereka datang lagi, kali ini membawa peneliti dari universitas. Setelah memverifikasi tulisan dan metode di buku tua itu, mereka menyimpulkan bahwa buku tersebut adalah dokumen penting.
Bahkan salah satu profesor menyebutnya sebagai naskah agrikultur lokal paling lengkap dan jujur yang pernah ditemukan. Pemerintah setempat mengusulkan agar buku itu direplikasi, dijadikan bahan ajar di sekolah pertanian. Nama Nenek Sari dan Pak Raji mulai disebut dalam seminar-seminar kecil hingga ke pusat. Namun, Pak Raji tetap tinggal di desanya, di rumah kayunya yang sama. Buku itu ia simpan di rak, dalam kotak kayu yang ia buat sendiri, diletakkan di sebelah foto orang tuanya. Buku ini bukan untuk jadi pameran, katanya pada wartawan yang datang. Tapi untuk dikerjakan. Untuk ditanam. Untuk dibagi. Rahasia di balik buku tua itu akhirnya terbuka. Dan yang paling indah, rahasia itu tidak berhenti menjadi sejarah. Ia berubah menjadi harapan, menjadi kehidupan, menjadi warisan yang terus tumbuh. Dari satu ladang kecil, ke seluruh penjuru negeri. Dan semuanya bermula dari satu kebaikan kecil, seorang petani yang membantu seorang nenek membawa beras pulang ke rumah.